Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Kelok Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Pada kesempatan kali ini akan Kicau, kami ingin berbagi pengalaman ya, cara pemberian minyak ikan terhadap murai batu. Jadi sepengalaman kami akan Kicau, kapan pemberian minyak ikan itu terhadap murai batu. Tentu dari segi waktunya, selain itu juga dari kondisi seperti apa. Kondisi seperti apa murai batu itu diberikan minyak ikan. Jadi sepengalaman kami akan Kicau, untuk pemberian minyak ikan itu sendiri, waktunya kebetulan kami menggunakan medianya itu, istilahnya itu pakannya ya, itu kebetulan kami menggunakan krotok. Jadi pemberiannya itu di sore hari, entah itu burung murai batu setelah mandi ataupun ketika burung murai batu itu mau tidur ya, jadi istilahnya mau beristirahat ya kan Kicau. Jadi sekitar jam 7 malam itu juga bisa. Itu dari segi waktu pemberiannya. Selanjutnya posisi ataupun istilahnya itu burung kondisinya seperti apa. Jadi ada beberapa kondisi burung ya yang istilahnya itu harus diberikan minyak ikan. Ini pengalaman kami pribadi ya kan Kicau. Jadi memang pemberian minyak ikan itu kami berikan kepada burung murai batu yang sedang dorong ekor, ataupun memang burung-burung murai batu yang istilahnya itu butuh asupan tambahan ya. Jadi burung murai batu yang membutuhkan asupan tambahan seperti minyak ikan. Jadi contohnya seperti burung sedang dokor ataupun burung murai batu yang memang dari segi bulunya itu kurang bagus ya kan Kicau. Jadi apabila ketika kita berikan minyak ikan, tentu ada istilahnya itu nutrisi tambahan ya kan Kicau, yang istilahnya nantinya dari bulu murai batu itu akan semakin rapi dan nampak mengkilap. Itu dari luar ya kan Kicau. Tentu kalau memang untuk burung murai batu yang sedang dorong ekor ataupun burung murai batu yang pertumbuhan ekor jagonya itu lambat, jadi kita bisa dongkrak dengan minyak ikan. Kebetulan kami menggunakannya itu medianya ya, jadi kami menggunakan ini kroto ya kan Kicau. Jadi nantinya kroto ini dicampur dengan minyak ikan. Adapun beberapa kawan Kicau itu menggunakan jangkrik. Jadi minyak ikan kita bisa buka, kita bisa oleskan ke jangkrik. Namun kalau memang istilahnya ingin lebih cepat, jadi minyak ikan kita oleskan ke jangkrik. Namun ketika kita oleskan ke jangkrik, kepala jangkriknya itu kita lepas. Jadi itu untuk memudahkan dan mempercepat murai batu itu memakan jangkrik. Karena memang biasanya kan kalau jangkrik kita olesi minyak ikan, ketika murai batu kita memakan jangkrik itu ya, tentu dia akan matikan dulu atau dibunuh dulu jangkriknya. Jadi ketika membunuhnya itu kan istilahnya mohon maaf ini, ketika mau memakannya itu kan dia bisa ini kebas-kebasan begitu. Jadi nantinya itu minyak ikannya itu akan istilahnya berantakan lah ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk memudahkan murai batu itu cepat memakan jangkrik, jadi diusahakan kepala jangkriknya itu kita lepas. Biasanya jadi ada beberapa kendala ya. Minyak ikan itu kan aromanya sedikit menyengat ya. Jadi dari aroma amisnya itu kan sedikit agak menyengat, dan murai batu itu kan kadang tidak terbiasa memakan minyak ikan istilahnya yang dioleskan ke jangkrik ataupun ke kroto. Jadi seperti itu. Jadi untuk memudahkan dan mempercepat, kita lepaskan dulu istilahnya kepala jangkriknya tersebut ya. Adapun
kawan kicau ya yang menggunakan jangkrik, namun ketika pemberiannya itu bisa disuntikan. Jadi disuntikan ke jangkrik. Jadi itu juga untuk memudahkan, karena memang murai batu itu juga kan jarang ataupun tidak terbiasa makan minyak ikan. Ya selain istilahnya mempercepat ya, karena memang minyak ikan itu seperti minyak dan berlendir ya, itu kan istilahnya burung murai batu juga tidak terbiasa. Jadi kita bisa suntikan ke jangkrik. Jadi minyak ikan itu bisa disuntikan ke jangkrik. Biasanya kan kicau yang menggunakan suntikan dan minyak ikannya itu disuntikan ke jangkrik, itu biasanya jangkriknya itu yang keriput ya. Jadi nantinya bisa terisi oleh minyak ikan. Jadi di sini kebetulan kami menggunakan medianya kroto ya kan gitu. Biasanya minyak ikan yang sebesar ini ya, ini bisa dioleskan ke jangkrik ya. Ini kurang lebih ke jangkrik tuh ya kurang lebih 3 lah. Ini 3 jangkrik itu 1 butir minyak ikan, supaya tidak terlalu istilahnya itu berlendir di badan jangkriknya itu ya kan kicau. Yang nantinya murai batu itu tidak mau, bahkan istilahnya itu enggan memakan jangkrik tersebut. Jadi ya kurang lebih 3, supaya tidak terlalu berlendir dan nantinya murai batu justru malah enggan memakan jangkrik tersebut. Kami sediakan kroto di sini ya kan kicau. Ini untuk medianya. Jadi supaya nantinya ketika murai batu memakan kroto itu akan terangsang untuk memakan kroto ya. Jadi yang ada minyak ikannya. Biasanya dia tidak langsung memakan krotonya ya, karena memang ada berlendir lah, karena memang minyak ikan ini juga berlendir. Kadang murai batu kami pribadi pun enggan untuk memakannya. Jadi saya berikan minyak ikan ini di malam hari, kurang lebih jam 7 malam ini akan kicau. Jadi saya kebetulan ini saya siapkan jarum ya, ini untuk menusuk minyak ikannya, dan nantinya istilahnya kita aduk ke dalam ini wadah ya kan kicau. Krotonya kita tuang dulu. Tentu kroto ini juga harus dibersihkan terlebih dahulu ya kan kicau, supaya steril lah istilahnya ya, tidak terlalu banyak kotorannya yang nantinya justru malah membahayakan murai batu kami pribadi ataupun murai batu kan kita semua ya. Ini kami siapkan kroto ke dalam cepuk ya. Jadi minyak ikannya ini kami tusuk supaya nantinya bisa dioleskan ke medianya. Ini saya menggunakan media kroto. Jadi 1 butir minyak ikan ini saya gunakan, ini krotonya kurang lebih 1 sendok teh ya. Jadi tidak terlalu banyak juga. Memang kami memberikan kroto itu tidak terlalu banyak untuk murai batu kami, hanya 1 sendok teh. 1 minggu kami berikan 2 kali minyak ikan beserta kroto ya, supaya nantinya dari pertumbuhan ekornya itu bisa ya setidaknya maksimal, ataupun nantinya dari bulu-bulunya itu akan nampak mengkilap. Kebetulan murai batu kami sedang dorong ekor ya kan kicau, jadi saya berikan minyak ikan. Jadi seperti ini ya pemberiannya kan kicau. Ini tusuk terlebih dahulu. Diteteskan secara merata ya kan kicau. Namun diusahakan ketika minyak ikannya sudah menetes, kulitnya jangan dimasukkan ya kan kicau. Jangan dicampurkan dengan kroto, supaya tidak berantakan ke mana-mana. Ini kita langsung aduk saja ya kan kicau, supaya krotonya itu tercampur dengan minyak ikan. Biasanya murai batu ketika diberikan minyak ikan seperti ini akan kicau, itu dia tidak mau makan. Namun kita bisa berikan di malam hari, dan nantinya biasanya di pagi hari itu kan murai batu juga lapar. Nanti biasanya ini ada sisa untuk di pagi hari. Ini kami aduk terlebih dahulu ya kan kicau, supaya minyak ikannya itu merata.
kita bisa berikan ya kan kicau. Kebetulan ini sedang dorong ekor, kami berikan minyak ikan beserta kroto di malam hari nih ya kan kicau. Biasanya murai batu ini enggak memakannya, namun nanti dia juga nantinya akan terbiasa ketika memakan kroto yang dicampur dengan minyak ikan. Itu biasa dia gini-giniin ya kan kicau, jadi dia seakan-akan tidak mau makan, bahkan dia oleskan apa tuh namanya, paruhnya ke tangkring. Namun sepengalaman kami ya kan kicau, nantinya dia juga akan memakannya. Jadi kawan kicau yang awal-awal mencoba tentunya nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir murai batunya itu tidak mau makan minyak ikan yang dicampur dengan kroto. Adapun beberapa kawan kicau ya yang istilahnya itu murai batunya itu tidak mau makan kroto ya, ataupun murai batu itu hanya memakan kroto, itu porsinya itu cuma sedikit. Itu ada beberapa, memang ada beberapa murai batu itu seperti itu ya kawan kicau. Nah, untuk mengantisipasi kalau memang murai batunya tidak mau makan kroto ataupun makan krotonya itu sedikit, kita bisa gunakan media jangkrik. Jangkriknya kita pilih yang agak keriput ya, yang agak tidak terlalu banyak makan ya jangkriknya. Jadi kita bisa suntikan minyak ikan itu ke jangkrik yang keriput. Jadi seperti itu ya kan kicau. Untuk selanjutnya, ketika kami berikan kroto beserta minyak ikan, tentu karpet kita bersihkan terlebih dahulu ya. Jadi kebersihan kandang itu juga, kebersihan sangkar ya kan kicau, kebersihan sangkar itu juga memang penting untuk kesehatan murai batu kawan kicau ataupun murai batu kami sendiri. Jadi seperti itu ya. Karpet kita bersihkan supaya nantinya, biasanya kan ketika murai batu memakan kroto, dia biasa jatuh-jatuhkan ke bawah, ke lantai ya. Jadi supaya krotonya itu tidak terbuang sia-sia ataupun tercampur dengan kotoran, kita bisa bersihkan karpet terlebih dahulu sebelum kita berikan kroto yang dicampur dengan minyak ikan. Jadi seperti itu ya kan kicau. Tentunya ya kan kicau, di sini channel kami akan selalu berbagi pengalaman rawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,